Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa? Sehat kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dalam pertemuan kita yang ke-6 ini, mari kita mulai dengan membacakan Al-Quran, berselawat dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini kita akan membahas indikator capaian, mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta anak didik. Yang kedua, menganalisis implikasi perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik atau anak didik sebagai generasi milenial dalam pembelajaran. Tapi sebelum itu kita mari simak dulu atau kita saksikan baik mahasiswa semua. Jadi yang pertama ini adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif secara umum dipengaruhi dua faktor utama, yakni yang pertama hereditas dan lingkungan. Hereditas itu keturunan, ya, sedangkan lingkungan adalah lingkungan ada tiga. Yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Menurut Ali dan Ansori tahun 2012, pengaruh kedua faktor itu tidak terpisah secara sendiri-sendiri, melainkan saling berhubungan. Mari kita bahas dulu yang pertama, faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan kecenderungan intelektualnya pada taraf tertentu. Namun potensi ini tidak bisa berkembang tanpa adanya peran lingkungan. Misalnya, anak tersebut terlahir dari keluarga yang otaknya cerdas, namun anak ini tidak mendapatkan stimulus atau pendidikan, maka kecerdasan itu tidak akan nampak. Yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Terdapat dua faktor lingkungan yang sangat besar perannya, yaitu keluarga dan sekolah. Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi yang banyak dan menjadi alat bagi anak untuk berpikir. Begitu pula di sekolah. Peran guru sangat menentukan perkembangan kognitif anak. Semakin banyak stimulus yang diberikan, maka semakin berkembang pula kognitif dari peserta didik tersebut. Dari referensi yang berbeda, didapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Teori ini yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat, Schopenhauer, berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, faktor lingkungan. Teori ini empirisme atau teori empirisme dipelopori oleh John Locke. John Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang masih bersih, belum ada tulisan atau noda.
sedikit pun. Nah, ini pernah kita bahas bahwa John Locke mengatakan atau teorinya disebut dengan tabula rasa, atau teori bahwa anak itu seperti dilahirkan seperti kertas putih. Tetapi kalau menurut Islam dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 172 yang kita kemarin bahas, bahwa anak sudah diinstal oleh Allah. Instalan yang pertama itu, atau yang pertama diinstal oleh Allah adalah instal tauhid. Jadi kita begitu lahir sudah bertauhid, sudah beragama. Walaupun anak-anak yang terlahir dari keluarga non-muslim pun sesungguhnya dia sudah bersahadat atau sudah bertauhid. Dan lanjut ke faktor ketiga. Kematangan tiap organ atau fisik maupun fisikis dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang keempat, faktor pembukaan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensinya. Yang kelima, faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Yang keenam, faktor kebebasan, yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir, divergens atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah, juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. Nah, selanjutnya yang D, implikasi perkembangan proses dan keterampilan kognitif dalam pembelajaran. Masih menurut Arif tahun 2002 mengatakan bahwa inti prinsip pemakaian metodologi pendidikan agama dibagi yang pertama, pengenalan yang utuh terhadap peserta didik, umur kepribadian dan tingkat kemampuan mereka, berstandar kepada tujuan, oleh karena metode diaplikasikan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, menegakkan uswatun hasanah atau contoh tauladan yang diterapkan yang terhadap peserta didik. Nah, ini orang tua sebagai selain pendidik adalah uswatun hasanah bagi seorang anak. Gitu anak dilahirkan, dia akan mencontoh apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dari kedua orang tuanya. Maka berhati-hatilah kita terhadap anak kita, jangan sembarangan melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan perkataan-perkataan juga yang tidak baik di hadapan atau dilihat oleh anak didik kita, anak didik kita atau anak kita sendiri. Dalam perspektif pemrosesan informasi, pembelajaran dipandang sebagai proses pemasukan informasi ke dalam memori, mempertahankan dan kemudian mengungkapkan kembali untuk tujuan tertentu di kemudian hari. Bagaimana peserta didik menyimpan, menyebarkan informasi dan mengambil kembali informasi untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas belajar yang kompleks, jelas adanya proses kognitif serta persepsi, atensi, memori, dan sebagainya. Berikut ini akan dikemukakan beberapa strategi yang dapat digunakan guru dalam membantu peserta didik mengembangkan proses-proses kognitifnya. Yang pertama, ajak peserta didik atau anak didik kita ataupun anak kita sendiri memfokuskan perhatian dan meminimalkan gangguan. Gunakan isyarat, gerakan, dan perubahan nada suara yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting. Kedua, bantu peserta didik untuk membuat isyarat atau tujuan atau petunjuk sendiri atau memahami satu kalimat yang perlu mereka perhatikan. Gunakan komentar instruksional seperti baik, mari kita diskusikan sekarang, perhatikan, dan buat pembelajaran menjadi menarik.
Yang ketiga, gunakan media dan teknologi secara efektif sebagian dari pengajaran di kelas. Fokuskan pada pembelajaran aktif untuk membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan, mengurangi kejenuhan, dan meningkatkan perhatian. 4. Ubah lingkungan fisik dengan mengubah tata ruang, model, tempat duduk atau berpindah pada satu setting berbeda. Ubah jalur indrawi dengan memberi satu pelajaran yang mengharuskan peserta didik menyentuh, membuai, ataupun merasakan. 5. Hindari perilaku yang membingungkan dan dorongan serta peserta didik untuk mengingat materi pembelajaran secara lebih mendalam, bukan mengingat sepintas lalu. Yang keenam, bantu peserta didik menata informasi yang akan dimasukkan ke dalam memori, serta memahami dan mengombinasikan informasi. Yang ketujuh, latih peserta didik menggunakan strategi nomonik. Berikut ini upaya yang dilakukan guru dalam mengembangkan kemampuan keterampilan kognisi peserta didik. 1. Guru harus mengajar dan menganjurkan kepada peserta didik untuk menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan kelompok usia mereka. 2. Memberikan pelatihan tentang strategi belajar, kapan dan bagaimana menggunakan strategi untuk mempelajari tugas-tugas baru dan sulit. Penelitian tentang pelatihan strategi atau training menunjukkan bahwa terjadinya kemajuan belajar secara substansial setelah peserta didik mengikuti training strategi di sekolah. 3. Menunjukkan strategi belajar dan mendorong peserta didik untuk menggunakan strateginya sendiri. 4. Mengidentifikasi situasi-situasi di mana satu strategi memungkinkan untuk digunakan. 5. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar sendiri dengan sedikit atau tanpa bantuan dari guru. 6. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengevaluasi belajarnya sendiri dan menolong mereka mengembangkan mekanisme melakukan perbuatan belajar yang efektif. 7. Mengharapkan dan menganjurkan peserta didik untuk belajar mandiri, yakni melakukan perbuatan belajar sendiri, menentukan sendiri apa yang harus dilakukan, memecahkan masalah sendiri tanpa ketergantungan pada orang lain. 8. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengakses hasil belajarnya sendiri, sehingga mereka bisa mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan apa yang belum diketahuinya. Mungkin demikian aja secara teori yang materi kita kali ini. Berikutnya kalian akan saya tampilkan beberapa video untuk kalian review perkembangan apa saja yang sudah ada atau sudah berkembang pada video tersebut. Lalu review seperti tugas review yang waktu itu. Demikian, mari kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
Bismillahirrahmanirrahim. Sop. Ibu goreng apa, Bu? Ibu Aura, goreng apa Ibu Aura? Ibu Anggun, goreng apa Ibu Anggun? Masih bingung? Ya, udah habis. Nih banyak masakan. Ngam 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 ngam. Wow, ada burger. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Celana Anggun. Ya kana Yang betul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ternyata ini dia rahasia sukses anak-anak di masa depan. Selama 75 tahun, Harvard melakukan studi mendalam tentang hubungan antara pekerjaan rumah dan kesuksesan di kemudian hari. Ternyata anak-anak yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah yang dilakukan sejak kecil tidak hanya lebih sukses, tapi juga lebih bahagia. Namun temuan yang paling mengejutkan adalah dampaknya terhadap harga diri. Anak-anak yang diberi tanggung jawab pekerjaan rumah tangga akan tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih percaya diri dan kompeten. Penelitian ini yang melibatkan 10.000 anak memperkuat hal ini. Pekerjaan rumah membantu membangun rasa percaya diri. Tapi sayangnya banyak orang tua di Indonesia yang sekarang ini tidak tega melihat anaknya kesulitan. Padahal dengan tidak memberi anak kesempatan menghadapi tantangan, tanpa sadar kita justru merampas rasa percaya dirinya. Ingatlah, tugas kecil seperti mencuci piring atau membereskan tempat tidur bukan hanya soal kebersihan rumah, tapi tentang melatih tanggung jawab, ketangguhan, dan harga diri seorang anak.